Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama Mas Gung di sini. Ya, siang hari ini kita akan bahas sesuatu yang sedikit berbeda ya. Yang ini akan menjadi produk OMG mulai dari pertengahan tahun ini di bulan Juni Juli ini dan seterusnya. Jadi setiap tahunnya OMG ini selalu berusaha untuk menginovasikan tidak hanya lewat olah napas tapi juga korelasi pengaruh terhadap yang lain. Jadi kalau dulu orang nggak begitu populer untuk latihan rendam es ya. OMG mulai mewajibkan di beberapa kelas di mana peserta itu wajib latihan rendam es. Kita juga setiap kali camp atau workshop selalu mempopulerkan mengenai pentingnya latihan rendam es. Jadi antara olah napas dengan rendam es itu bagian yang tidak terpisahkan gitu ya. Lalu kemudian masuk di beberapa tahun kemudian red light. Red light ini uji cobanya juga sudah cukup banyak. Saya membeli nyaris banyak produk, menguji coba apa namanya alat ukurnya dan sebagainya, masuk ke laboratorium lewat kenalan teman gitu untuk menguji panjang gelombang sinarnya. Maka red light, rendam es, olah napas. Ini menjadi satu kesatuan yang bisa terintegrasi. Lalu kemudian di tahun-tahun berikutnya muncul lagi rempah. Di kelas yang namanya program antiinflamasi ya, kelas antiinflamasi. Rempah memperkenalkan bagaimana cara memahami konsep rempah, lalu menggunakan rempah-rempah yang ada di dapur untuk memberikan aspek antiinflamasi pada peserta. Dan ini ya sudah banyak yang mempraktekkan dan alhamdulillah itu pun bagus. Jadi unsurnya ada olah napas, kemudian di dalam olah napasnya tentu ada olah napas itu sendiri, lalu ada meditasinya dan sebagainya ya. Lalu ada rendam es, lalu ada red light, lalu ada rempah. Dan sekarang yang dimunculkan adalah mengenai konsep probiotik. Tapi ini agak berbeda pemahamannya. Kita akan pelajari satu persatu. Saya akan munculkan layar. Oke ya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Oke, ya OMG probiotik. Ya, jadi ini adalah bahasan yang menurut saya sangat menarik. Seperti biasa, selalu ini berawal dari Angkatan Laut ya. Di mana ketika dulu saya memberikan pelatihan olah napas di Angkatan Laut sekitar 16 tahun lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Itu kemudian di dalam olah napas menambahkan latihan fisik, ada latihan aerobiknya, ada latihan beban, ini kombinasi dengan olah napas ya. Lalu ada latihan rendam esnya, lalu ada latihan meditasinya, mindfulness-nya juga ada. Lalu kemudian ada red light-nya, lalu ada rempahnya. Dan sekarang masuk pada probiotiknya. Kenapa? Karena ini adalah pemahaman yang sangat menarik. Ya kalau kira-kira bisa diringkas ya ada banyak sudut pandang lah. Ini berbagai macam teori yang bisa kita masuk ya. Ketika kita seorang itu melihat manusia dari berbagai macam lapisan. Ada lapisan fisika dalam bentuk energi dan partikel subatom. Di sini bisa masuk meditasi, kekosongan dan sebagainya. Karena menurut ilmuwan pun ya kalau ditilik lebih dalam lagi ke dalam struktur atom tuh masuk ke dalam lagi, gitu kan, proton, neutron, ada quark di depan dalamnya itu nanti ada ruang kosong lagi. Nah, bagaimana dari ruang kosong itu bisa menjadi materi ini suatu keajaiban yang kita sampai sekarang masih belum mengerti ya. Tapi yang jelas ada banyak upaya dari setiap ilmuwan itu untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan tiap lapisan-lapisannya. Dan ini bukan mutlak pemahaman yang tujuh ini. Ada juga yang sembilan, ada yang delapan, ada yang lima, ada yang tiga, macam-macam. Bergantung pada disiplin ilmunya. Nah, tapi ada satu yang menarik di sini. Ada lapisannya, nomor lima, yang berhubungan dengan mikrobiologi, yakni ekosistem mikroba dan superorganisme. Ya, kalau kita melihat dari struktur ya, apa namanya, fisik itu manusia, struktur kecilnya disebut sebagai sel. Ya tentu di dalam sel kita sepakat ada inti sel, dalam inti sel nanti ada lagi, tapi kita bicara yang secara umum kita lihat ya. Sel manusia kurang lebih sekitar 37 triliun jumlahnya, kurang lebih. Di mana mikroorganismenya juga kurang lebih sekitar segitu. Di beberapa referensi bahkan disebutkan hingga 1,3 hingga 1,5 kali lipat jumlahnya lebih banyak mikrobanya dibandingkan sel manusianya, sel jenis. Jadi artinya kita ini kurang lebih sekitar
74 triliun penghuni di dalam badan kita ya. Jadi kita memiliki satu kesadaran yang memanage kurang lebih 74 triliun penghuni. Masih ada cara untuk mempengaruhi itu semua, ya kan? Karena sangat kompleks sekali. Nah, salah satunya adalah mikroba atau bakteri. Ini penghuni yang sangat berperan. Pencernaan dan nutrisi itu 90 hingga 95% jumlah mikroba atau bakteri ada di dalam situ. Dan dia mengendalikan imunitas 70 hingga 80% sel imun tuh adanya di situ. Termasuk juga dia bisa memproduksi vitamin dan metabolit-metabolit lainnya di dalam pencernaan. Sains mengenal adanya good brain axis, yakni komunikasi syaraf dan hormonal, yakni dari pencernaan ke otak. Juga termasuk perlindungan dan detoksifikasi. Jadi artinya fungsi mikroba ini luar biasa penting sekali, ya kan? Ya kalau dari olah napas kita melihat dari struktur unsur utama itu 65%-nya oksigen, ini kita tidak bahas ini. Tapi yang kita mau bahas ini adalah sesuatu yang disebut sebagai bakteri atau mikroba. Bayangkan, nyaris 1,3 hingga 1,5 jumlahnya. Lebih banyak dibandingkan sel manusia. Nah, berdasarkan konsep bakteri, bagaimana sih manusia tersusun? Apakah seperti cawan Petri, ya kan? Nah, jadi ada beberapa yang meyakini ya, bahwa sebenarnya tubuh manusia itu ya ternak mikroba. Ada sebagian yang meyakini seperti itu. Ya, ini memang masih perdebatan, tapi ya sah-sah saja ketika seorang itu menganggap seperti itu, karena jumlah bakteri lebih banyak dibandingkan apa namanya jumlah selnya, ya kan? Bahkan kalau kita melihat di sini, gen pada manusia, ini ya, gen pada manusia itu sekitar kurang lebih 5.000 sampai 20 ribuan gen lah. Ya, kurang lebih 20 ribuan gen, nah, kalau segitu. Tapi gen pada mikroba itu jutaan gen, luar biasa kan? Jadi secara genetiknya kita ini lebih banyak mikroba daripada manusianya itu sendiri. Seru ya. Jadi kita sebagian besar tuh boleh dikata ya dibangun oleh bakteri, ya kan? Bayangkan. Nah, tanpa mikroba yang seimbang, tanpa mikrobiom yang seimbang, fungsi tubuh berubah secara signifikan. Utamanya sistem imun nggak akan matang sempurna, dinding usus kurang berkembang, leaky gut dan sebagainya. Produksi vitamin tertentu menurun, metabolisme energi berubah, respon terhadap stres dan penyakit berubah. Jadi kita tidak hanya membawa bakteri. Sebagian dari siapa kita, saya ulangi ya, sebagian dari siapa kita dibentuk oleh bakteri, oleh perilaku bakteri. Jadi ini seperti apa ya, ekosistem hutan hujan tropis lah, ya kan? Ada banyak keanekaragaman, ada interaksi yang kompleks, ada kerjasama, kompetisi, predasi. Predasi itu maksudnya saling memangsa ya satu sama lain, dan komunikasi. Ada rantai makanan, sebagian memakan siapa gitu kan, sebagian mengeluarkan metabolit yang dimakan oleh mikroba lain dan sebagainya. Ada keseimbangan, jika seimbang maka sehat, jika tidak seimbang maka muncul masalah. Ada habitat yang berbeda, setiap bagian tubuh adalah habitat unik yang berbeda bagi mikrobiom, termasuk juga temperaturnya. Jadi temperatur yang di posisi normal rendah hingga 37 derajat 38 derajat, ada yang hingga temperaturnya tinggi. Ada fungsi-fungsi spesifik, ada komunikasi dua arah, luar biasa kan? Jadi usus besar ini bisa dikatakan sebagai istilahnya bioreaktor alami dengan suhu stabil kurang lebih 37 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi, pasokan makanan yang terus-menerus dengan kondisi sebagian besar anaerob dan fermentasinya berlangsung 24 jam sehari dan ini tidak boleh terganggu. Ya kan? Ini nggak boleh terganggu. Ya, jadi apa yang dilakukan mikroba untuk kita? Jelas, dia melatih dan mengatur sistem imun. Dia membantu pencernaan dan penyerapan, memproduksi vitamin dan senyawa penting, mempengaruhi otak dan suasana hati, mengatur metabolisme dan berat badan. Tuh, jadi kalau berat badan Bapak Ibu itu mudah untuk menggemuk ya, bisa jadi bakterinya nggak sehat. Iya,
bakteri nggak sehat bisa jadi. Maka ketika diseimbangkan, ada jenis bakteri tertentu yang berperan dalam proses apa namanya membuat lebih kurus. Nanti kita akan pelajari ya. Lalu ada juga fungsi yang melindungi dari penyakit. Luar biasa kan? Tuh, di mana mikroba hidup tubuh kita? Di mulut, di kulit, di paru-paru, hidung dan sinus, usus, saluran kemih, organ reproduksi, dan organ-organ lain. Yang jumlahnya lebih sedikit dari ini, tapi yang paling banyak adalah di usus atau di kolon. Ini lebih banyak, paling banyak jumlahnya. Makanya 90-95% itu ada di pencernaan. Memperbaiki pencernaan secara otomatis memperbaiki siapa diri kita. Kenapa? Karena sebagian dari siapa kita dibentuk oleh bakteri. Ya, seru ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah jumlah bakteri dalam tubuh manusia lebih banyak dibandingkan sel manusia? Ya, ini kurang lebih estimasi ya. Estimasinya adalah rasionya 1:1,3. Intinya adalah bakteri menang. Jumlahnya sedikit lebih banyak dibandingkan sel manusia. Artinya kalau kita fight secara jumlah ya. Kalau jumlah ini berhasil kita kendalikan dengan bakteri-bakteri baik yang bagus-bagus isinya gitu kan, maka secara ilmiah kita pasti menang untuk sehat. Kita pasti menang untuk sehat. Lihat, kalau kita lihat berdasarkan gen, mikroba menang telak. Iya, udah nggak bisa dilawan lah kalau berdasarkan gen. Gen manusia itu cuma kurang lebih 20 ribuan. Gen mikroba, ya, mikrobiomnya 2 sampai 20 juta lebih gen. Luar biasa kan? Jadi udah menang telak lah. 20 juta berbanding 20 ribu tuh itu 1.000 kali lipatnya. Jadi makanya saya bilang tadi kalau kita beresin mikrobiomnya tuh Bapak Ibu sekalian, maka potensi kesembuhannya akan lebih tinggi. Tapi mesti kita tahu definisinya, kemudian apa-apa jenisnya, strainnya, lalu apa-apa saja yang utama, yang penting dan sebagainya kan. Nggak semua jenis apa namanya mikrobiom itu kemudian punya pengaruh yang signifikan. Kita harus lihat berdasarkan sains, gitu ya. Ya, kalau lihat jumlah berdasarkan berat, sel manusia beratnya kurang lebih 60 sampai 80 kilogram rata-rata lah ya. Mikrobanya atau bakterinya itu hanya 0,2 hingga 1 kilo. Berarti 0,2 hingga 1 kilo ini ya, mempengaruhi takdir dari 60 sampai 80 kilogram. Katakanlah begitu ya. Atau lebih tepatnya 0,2 sampai 1 kilogram bakteri ini mempengaruhi nasib dari 60 hingga 80 kilogram sel tubuh kita. Luar biasa, ya kan? Nah, jumlah dan komposisi bakteri itu berubah setiap hari. Berubah. Jadi, kalau misalnya kita habis BAB, jumlah bakterinya akan turun signifikan. Setelah makan tinggi serat, beberapa populasi bakteri meningkat atau makanan-makanan tertentu yang mungkin menjadi prebiotik atau postbiotik. Maka jumlah bakteri di dalam perutnya yang bersesuaian dengan makanan itu akan meningkat. Termasuk setelah seseorang konsumsi antibiotik. Jumlah bakteri tertentu akan menurun secara drastis, banyak yang mati. Semakin sering seseorang konsumsi antibiotik atau semakin lama atau semakin tinggi dosisnya, bahkan makin banyak bakteri yang mati di pencernaan kita. Pada kasus-kasus tertentu, saya pernah menjumpai peserta ya, pasien istilahnya di peserta OMG ya. Dia pernah mengalami kecelakaan waktu kuliah dulu. Kecelakaan, kemudian keseret di apa namanya ya ceritanya sebegitu ya, cerita menurut pengakuannya begitu. Keseret di aspal sehingga rusaklah beberapa bagian tubuhnya ya, kulit-kulitnya apa hancur segala macam. Diobati ke spesialis kulit, mau nggak mau harus dikasih antibiotik. Berapa lama dia harus konsumsi? 3 tahun. Bayangkan, karena nggak ada pilihan. Karena banyak yang rusak. 3 tahun. Sampai sama dokternya itu udah dianggap sebagai anak gitu karena saking seringnya apa namanya diobati sama dokter itu sehingga digratiskan setelah setahunan kalau nggak salah ya itu karena kasihan mungkin. Nah, ya itu udah pasti kita konsumsi 3 sampai 5 hari aja antibiotik itu rusaknya mikrobiom di perut kita bisa 1 sampai 3 bulan pemulihannya, apalagi ini 3 tahun konsumsi antibiotik. Nah, jadi nggak main-main tuh.
Kerusakannya fatal sekali kan? Luar biasa. Makanya harus diberesin. Nah, beresinnya ya dengan probiotik, ya, dengan memperbaiki bakteri mikrobiom yang ada di perutnya. Jadi waktu itu saya berinisiatif, oke, saya tunjukkan data-data jurnal, ini berdasarkan referensi bukti ilmiah, bakteri-bakteri yang dibutuhkan di tubuh manusia yang nanti akan mengkolonisasi perut ibu, saya bilang gitu. Tapi harus konsumsi ini paling nggak setahun. Karena ibu kerusakannya 3 tahun kan luar biasa banyak dan minum antibiotik yang berbagai macam jenis tiap hari pasti resistensinya tinggi sekali, ya kan? Dengan berbagai macam jenis loh, bayangkan karena kan nggak bisa satu jenis antibiotik dikonsumsi terus-menerus kan? Itu harus stop dalam beberapa hari, baru boleh lagi ya nanti kapan waktu gitu. Kalau ini 3 tahun karena kecelakaan dan fatal sekali dan berat sekali apa namanya masalahnya. Jadi saya bilang ibu harus konsumsi ini dan alhamdulillah nurut. Jadi menggunakan kultur starter yang udah saya buat, saya jelaskan ini bakteri yang sudah saya susun, udah saya bikin, ini strainnya, jenisnya ini udah saya jadi biarkan ibu konsumsi setiap hari. Dan hasilnya bagus sekali. Tidurnya makin nyenyak, berat badan nambah, kemudian kulitnya makin bersih dan sebagainya. Pokoknya luar biasa. Itu, jadi antibiotik ini bagi mikrobiom fatal, fatal. Setelah diare, komunitas mikrobiom bisa berubah semakin besar karena ada masalah di situ, ya kan? Jadi artinya jumlah dan komposisi bakteri itu bisa berubah setiap hari. Itu. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, manusia plus mikrobiom yang baik dengan gaya hidup lingkungan yang baik itu akan menjadi kesehatan dan keseimbangan pada diri kita, membuat panjang umur. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, saya pernah membaca ya beberapa jurnal dan saya membuat ringkasannya nanti akan saya sampaikan. Ketika jurnal ini meneliti mengenai komunitas sentenarian atau orang-orang yang usianya di atas 100 tahun. Jadi dalam 10-20 tahun terakhir itu diteliti orang-orang yang usianya di atas 100 tahun ini bakteri apa saja yang ada di dalam tubuhnya yang dominan atau yang banyak jumlahnya. Dan ini hasilnya menarik sekali. Jadi artinya kita bisa mengambil hikmah dari situ jika keragaman bakteri yang ada dalam tubuh kita seperti yang ada di dalam komunitas sentenarian bisa dipertahankan gitu ya, maka kecenderungan seseorang untuk berumur panjang, ya sakitnya ringan ya, yang sakit berat cepat sembuh, itu akan besar sekali. Pulihnya akan besar sekali. Nah, sampai begitu tuh berpikirnya, ya kan? Ya seperti itu ya. Ya. Nah, jadi intinya adalah eh, komunitas bakteri tubuh kita adalah bagian yang harus menjadi concern. Kenapa? Karena jumlahnya lebih besar dibandingkan sel manusia dan berdasarkan gennya mikrobiom menang telak. Jadi memperbaiki mikrobiom sama dengan memperbaiki siapa diri Anda. Bukan cuma memperbaiki fisik, memperbaiki siapa diri Anda. Karena ada bakteri tertentu yang meningkatkan mood, ya. Bakteri tertentu yang mempengaruhi mental health-nya. Jadi bisa jadi ada seorang itu punya masalah mental health itu karena mikrobiomnya ada sesuatu yang mungkin sangat signifikan rendah ya. Atau mungkin hilang. Atau mungkin tidak ada. Jumlahnya sangat rendah sekali lah. Maka akan mempengaruhi mood, perilaku, sikap, watak mental di dalam tubuhnya. Maka mental health bisa dilihat dari problem dari sisi mikrobiom. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Oke, seru ya. Lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menaikkan mikrobiom? Yang pertama adalah jika ingin yang alamiah, kita menggunakan, ini sebelum Anda baca selain ini ya, kita menggunakan makanan-makanan yang bersifat fermented, dominan fermented. Jadi dimasukin aja makanan-makanan fermented yang bervariasi ya setiap harinya. Seperti misalnya sauerkraut, kemudian kimchi, ya kan? Kemudian pickle, acar, dan sebagainya. Pokoknya itu di apa namanya dimasukkan di dalam menu harian ya. Atau kalau jumlahnya terlampau sedikit dan tidak memiliki efek yang signifikan, maka mau nggak mau Anda harus konsumsi suplemen dalam bentuk suplemen.
Terserah merek dari mana aja. Seperti misalnya dokter Formula itu sekitar 30 sampai 50 miliar bakteri per kapsul. Ada merek Swisse, ada merek Biogaya, ada merek macam-macam. Banyak lah merek Natural Foundation, ada merek Vita, apalah begitu. Banyak banget puluhan atau mungkin ratusan ya. Yaitu kalau misalnya secara jumlah dari fermented foodnya nggak cukup, maka mau nggak mau harus menggunakan suplemen. Tapi kalau tidak pengen pakai suplemen ya, kalau tidak pengen pakai suplemen, mau nggak mau harus beternak sendiri. Istilahnya difermentasi ya. Dalam bentuk yogurt probiotik. Difermentasi dalam bentuk yogurt probiotik. Sehingga bisa diulang-ulang. Bisa diminum terus-menerus. Yogurtnya bisa dibentuk dari mulai susu yang dairy product, berarti dari susu sapi atau susu kambing ya, atau susu domba, atau yang non dairy product, seperti misalnya menggunakan coconut milk atau santan. Nah, itu bisa. Saya sudah melakukan eksperimen dari dua jenis ini. Memang yang paling gampang bikin dari susu sapi yang paling gampang atau susu domba atau susu kambing. Tapi kalau pakai santan itu ada challenge-nya tersendiri. Tapi rasanya enak, lebih enak. Iya. Jadi orang-orang vegan jangan khawatir ini bisa dipraktekkan. Nanti di kelas OMG yang akan datang di bulan Juli kita akan mempraktekkan dua cara. Yakni dengan menggunakan apa namanya dairy product susu sapi ya, dengan syarat Anda tidak memiliki alergi terhadap kasein atau whey atau protein sapi atau laktosa ya. Anda tidak memiliki alergi terhadap jenis-jenis itu, maka itu bisa dipakai. Kalau misalnya Anda alergi terhadap sesuatu yang berhubungan dengan susu sapi ya, dengan segala macam turunan dan molekul yang ada di dalamnya, maka mau nggak mau Anda harus menggunakan coconut milk atau santan kelapa dengan sedikit lebih ribet. Ya nggak ribet banyak lah, cuman ada beberapa step yang ditambah saja. Ada beberapa step yang ditambah. Itu pun rasanya udah enak sekali. Nah, jadi mau nggak mau pilihannya adalah dikultur bakterinya menjadi yogurt probiotik. Atau pilihan yang keempat, tadi yang pertama itu kan dari fermented food, yang kedua dari suplemen, yang ketiga dari kultur bakteri yang kita biarkan secara sengaja, yang keempat menggunakan red light. Jadi dengan penyinaran red light di perut selama kurang lebih 2 minggu akan menaikkan jumlah bakteri di perut pada saat itu hingga 10.000 kali lipat. Tetapi bakteri baik yang ada di perut pada saat itu tidak meningkatkan keragaman. Saya belum menemukan jurnalnya di mana penyinaran red light atau berjemur akan meningkatkan jumlah keragaman bakterinya. Mau nggak mau kalau jumlah keragaman itu harus ada asupan dari luar ya. Ya jelas sampai sini ya. Nah sekarang kalau kita fokuskan pada ya, kalau kita fokuskan pada konsumsi yogurt probiotik, baik yang Anda beli maupun bikin sendiri, ya kan, dengan maksud untuk menambah jumlah bakteri baik di pencernaan, ini sifatnya permanen atau sementara. Nah itu kan jadi pertanyaan tuh, ya kan? Contoh ya, jika kita misalnya ke mall gitu kan, atau ke Rans Market atau ke Fresh Market, lalu kita membeli mm, sebuah produk yogurt yang komersil ya, itu di dalamnya isinya biasanya adalah Lactobacillus bulgaricus, Delbrueckii biasanya, dan Streptococcus thermophilus. Jadi biasanya isinya dua itu, karena di standar FDA itu mewajibkan bahwa yang disebut dengan produk yogurt komersil itu berisi paling tidak dua strain tadi, yakni Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, pertanyaannya, ketika kita makan yogurt yang tadi kita beli, gitu ya, itu apa yang terjadi di perut kita? Apakah bakteri itu secara permanen ada di situ? Ah, ternyata enggak. Ya, ternyata enggak. Nah, apa yang terjadi setelah yogurt diminum? Sebagian bakteri akan mati oleh asam lambung, ini pasti, gitu kan? Sebagiannya lolos. Nah, kemudian ada sebagian yang lolos dan mencapai usus dalam keadaan hidup dan ini yang diharapkan. Nah, kemudian ini akan sementara aktif dan memberikan manfaat. Apa aja? Membantu fermentasi dosis karbohidrat, menghasilkan asam laktat dan peptida bioaktif, membantu pencernaan laktosa, menekan bakteri patogen, merangsang sistem imun, dan memberi makan bakteri baik lainnya. Itu saat kita mengkonsumsi.
Nah, namun lihat poin 4. Setelah konsumsi dihentikan, jumlahnya turun drastis. Jumlahnya turun drastis. Ya, dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, jumlahnya kembali sangat rendah atau tidak dideteksi. Kenapa? Karena mereka bukan penghuni alami usus. Jadi yogurt-yogurt yang Bapak Ibu beli, yang Bapak Ibu makan, konsumsi dari warung-warung, dari mall dan sebagainya, itu bukan penghuni alami usus. Makanya setelah dimakan hanya dalam hitungan jam atau beberapa hari badan enakan. Setelah itu berhenti, nggak dimakan secara rutin maksudnya ya. Kalau misalnya kita beli kemudian cuma sekali aja, ya manfaatnya pun nggak seberapa ya. Ini kan harus bicara rutinitas. Tapi karena dia bukan penghuni alami usus ya, maka secara alamiah akan terbuang, mati atau hilang dengan sendirinya. Gitu. Nah, menjadi pertanyaan, berarti ada bakteri yang eh, penghuni alami usus dan ada tamu. Gampangnya begitu ya. Istilahnya ada penduduk tetap, bakteri residen ya, dan ada wisatawan. Kira-kira begitu tuh ya. Penduduk tetap dan wisatawan, ya kan? Kalau penduduk tetap itu ya berarti mereka punya rumah dan pekerjaan di kota tersebut, mereka secara normal beraktivitas gitu kan. Dan kalau wisatawan, ya mereka hanya datang membawa manfaat selama berkunjung. Setelah tidak berkunjung lagi, ya manfaatnya berhenti. Gitu kan. Tapi manfaatnya terasa saat berkunjung itu. Ya kan? Kalau wisatawan hadir kan pasti kotanya lebih ramah, ya kan? Ekonominya bergerak, banyak aktivitas positif. Ya istilahnya si bakteri ini menghasilkan metabolit-metabolit yang bermanfaat, yang membantu proses pencernaan, menekan bakteri patogen, ya kan? Kemudian membantu cerna laktosa, merangsang sistem imun dan sebagainya. Dan begitu sudah habis, maka kegiatan itu pun berhenti, nggak ada lagi. Kotanya kosong lagi. Kira-kira begitu ya. Iya. Jadi tetap bermanfaat walaupun jika bakterinya tidak menetap. Itu istilahnya tidak terjadi proses kolonisasi. Tetap dapat manfaat. Ya, konsep ini ya di dalam dunia probiotik disebut sebagai probiotic effect without colonization. Bakteri tidak harus menetap untuk memberikan manfaat, tapi Anda harus konsumsi itu terus-menerus karena hitungannya hanya hari saja, paling minggu ya, antara hari hingga minggu. Nah, maka berdasarkan kriteria ini, ada 3 tipe bakteri dalam usus manusia. Yang pertama disebut sebagai tipe transient atau sementara. Tadi contohnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ini tidak menetap, hanya lewat dan aktif selama beberapa waktu, biasanya hitungan hari hingga minggu saja. Setelah berhenti konsumsi, jumlahnya menurun drastis dan menghilang. Makanya Anda harus konsumsi terus-terusan dalam durasi yang pendek, gitu kan? Nah, kemudian ada tipe yang kedua, yakni bakteri yang sifatnya temporary colonizer, yang bertahan sementara. Hitungannya lumayan lama, minggu hingga bulan. Lumayan. Bakteri dapat bertahan beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah konsumsi dihentikan. Jadi kalau stop di bulan ini konsumsinya, setelah konsumsi sebulan misalnya gitu ya, itu dia akan bisa bertahan dalam hitungan minggu hingga bulan. Nah, beda kalau yang transien, hanya hitungan hari saja, bahkan di hitungan jam beberapa juga bisa sudah hilang di jenis-jenis tertentu. Nah, contoh yang temporary colonizer itu diantaranya adalah L. reuteri, L. rhamnosus, dengan beberapa strainnya. Ada strain reuteri yang permanen. Nanti kita bahas. Nah, yang ketiga tipe resident microbiome atau penghuni alami usus. Ini dia menetap bisa bertahun-tahun setelah Anda tidak konsumsi lagi bakteri itu. Seru kan? Di antaranya adalah Bifidobacterium, Akkermansia, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh beberapa jenis saja, itu strainnya karena banyak sekali ya. Oke, seru ya. Jadi artinya kita kalau ingin membiarkan probiotik yogurt ya yang punya manfaat paling besar tubuh manusia, maka yang kita pilih adalah yang pertama yang resident microbiome
Dan yang kedua adalah yang temporary colonizer. Tuh, karena ini yang memiliki dampak lebih lama di badan manusia, bahkan setelah Anda tidak mengkonsumsinya lagi. Istilahnya libur gitu kan. Ya. Nah ini yang kemudian sama OMG ini diriset dan kemudian diperkenalkan di kelas di bulan Juli mendatang. Kami juga memberikan layanan penjualan apa namanya yogurt probiotik khas OMG yang berisi jenis tipe bakteri yang temporary colonizer yang bisa bertahan sementara dan yang residen. Seru ya. Ini eksperimennya luar biasa. Saya menggunakan banyak sekali guna untuk apa menguji coba ya. Jenis bakteri ini dengan temperatur sekian, durasi sekian, dengan lingkungan yang kayak gini, tingkat kebersihan sekian, setengah bersih, seperempat bersih gitu kan. Temperaturnya diubah dari sekian, sekian, sekian. Lalu dengan prebiotiknya 1 sendok, 2 sendok, seperempat sendok, setengah sendok, campuran susunya, jenis susunya, dan sebagainya. Merek-merek susu yang beredar di masyarakat seperti susu Greenfield, ada susu apa namanya Brook Farm, kemudian ada Diamond, ada Cimory, ada macam-macam. Kita uji coba dengan berbagai macam skenario berdasarkan yang tersedia di pasaran. Dan akhirnya ketemu pola yang gampang yang harapannya masyarakat bisa praktek ini di mana saja dengan bahan-bahan yang ada tersedia bebas di sekeliling tanpa harus impor dari luar. Ya kecuali mikrobiomnya ya, kecuali bakteri starternya. Itu jelas ya. Ini beberapa contoh bakteri yang tipe residen mikrobiom. Akkermansia, munisiphylla. Ya kan? Ada juga ini, ada Bifidobacterium longum, ada Bifidobacterium adolescentis. Ini penting banget bagi orang-orang sudah sepuh ya, orang-orang sudah tua atau orang-orang diabetes karena dia dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak ini saya hanya ringkaskan beberapa saja contohnya karena strain itu kan banyak sekali ya. Jumlah strainnya ini beberapa saja contohnya. Nah, bakteri-bakteri ini dapat menetap bertahun-tahun jika lingkungan usus mendukung. Maka otomatis harus ada cukup prebiotik yang masuk. Ya, hidup sehat, tidak banyak stres gitu kan. Tidur cukup, berarti tidak stres. Stresnya dikelola jelas ya. Hindari antibiotik berlebihan, maka bakteri-bakteri ini akan banyak dalam tubuh kita, sehingga kita cepat sehat. Kalau karena satu dan lain hal, Anda tidurnya susah, pengelolaan stresnya buruk, sering sakit sehingga terpaksa harus konsumsi antibiotik, tidak mengerti konsep diet makan seenaknya, sesukanya gitu kan, tidak memahami gaya hidup sehat, tidak mau puasa, tidak mau olahraga dan sebagainya, ya mau nggak mau Anda harus konsumsi probiotik, mau nggak mau. Itu, karena pasti bakteri baik di pencernaan Anda ini rusak. Yakin, saya yakin-yakinnya, seyakin-yakinnya. Itu karena saya udah nemu banyak kasus pasien yang kayak gini. Yang ketika diperbaiki mikrobiomnya ya, maka meningkat secara drastis kesehatannya. Banyak penyakit-penyakit yang hilang. Oh kalau gitu saya pakai yang lain aja Mas. Misalnya saya pakai eh, apa ya kombucha, teh pace, ya kan? Kemudian saya pakai apa lagi tuh yang dari buah-buahan gitu kan, jus pro atau kefir dan sebagainya. Iya boleh-boleh aja. Yang penting pahami bahwa ketika Anda membuat yang sejenis itu, lihat itu akan menghasilkan atau Anda sedang membiarkan bakteri jenis apa. Apa nama bakteri yang dihasilkan dari TPC misalnya? Dilis coba. Dilihat menghasilkan apa saja. Misalnya, oh dia menghasilkan Lactobacillus plantarum. Dia menghasilkan anu-anu. Nah itu termasuk jenis bakteri yang transien atau jenis bakteri yang temporary colonizer atau jenis bakteri yang resident microbiome. Kalau misalnya ini transien ya, sementara ya mau nggak mau Anda harus rajin bikin terus-menerus. Ya kan dalam hitungan hari ya hingga semingguan aja itu udah hilang manfaatnya. Itu. Jadi mau nggak mau ya harus konsumsi terus-menerus. Ya memang ini masing-masing ya ada plus minusnya gitu kan. Tapi enaknya kalau kita memilih bakteri yang temporary colonizer atau bakteri yang ada masuk pada kriteria resident microbiome, ini jangka waktunya lebih panjang. Dan Anda jauh lebih tenang dibandingkan yang sifatnya transient. Itu aja. Jadi kefir, yes, bagus, kita sepakat gitu kan. Kemudian jenis-jenis yang lain juga yang dari buah-buahan juga jenisnya bagus. Tapi tinggal dilihat saja itu menghasilkan bakteri jenis apa. Lalu sifat bakteri masuk pada kriteria transient, temporary, atau resident. Itu aja. Ya jelas ya. Nah kemudian ini tadi apa yang terjadi dalam calon salon cerna saat kita konsumsi yogurt.
Jadi tetap bermanfaat ya. Walaupun bakteri itu bersifat transien, bukan bakteri yang secara permanen atau dalam jangka panjang stay in the gut gitu kan. Istilahnya mengkolonisasi pencernaan. Tidak apa-apa dikonsumsi aja, misalnya merek-mereknya banyak lah. Baik yang murah-murah maupun yang agak mahal-mahal ya. Tapi memang itu bukan bakteri yang permanen ya. Itu mungkin hanya semi permanen aja. Bahkan hanya sekedar lewat dalam hitungan hari atau minggu, tetap punya manfaat, tetap punya manfaat. Tapi akan lebih baik lagi kalau Anda memilih jenis tipe bakteri yang sifatnya temporary colonizer dan resident microbiome. Itu. Karena kita lihat. Ada buku yang menarik sekali. Bukunya tuh judulnya adalah The Super Gut. Nah, karangan dari Dr. William Davis. Jadi Dr. William Davis itu bilang begini, ya. Jadi konsep dasar pada yogurt tradisional menurut FDA untuk disebut yogurt harus difermentasi dengan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dengan pH akhir kurang dari 4,6. Ini syaratnya. Kenapa? Karena ini keamanannya sudah terbukti selama bertahun-tahun. Karena memang ini sifatnya hanya transien saja. Jadi yang kita beli di masyarakat itu hanya transien saja. Dengan syarat bakterinya belum rusak karena packing-packingnya gitu ya. Atau mungkin terlalu lama di gudang. Atau sudah terkontaminasi, tercemar, kena bolong sedikit, masuk udara gitu kan. Masuk jamur, kena angin yang mengandung jamur dan sebagainya. Banyak faktor lah. Karena bentuknya kecil ya, bendanya kecil kita nggak bisa tahu bakteri itu terkontaminasi atau enggak, selain dari mungkin terjadi perubahan pada rasa, aroma, bentuk, warna gitu ya, dan keasamannya pH-nya. Nah, pendekatan Dr. Davis menurut saya menarik, dan ini pun yang dulu saya pertanyakan. Pendekatannya bagaimana? Yakni menggunakan mikroba yang berasal dari mikrobiom manusia, yang berasal dari usus, vagina, ASI, kulit, dan lain-lain. Kemudian difermentasi dalam bentuk entah susu, entah santan, atau bahan lain. Jadi kalau bahan natto gitu kan kita pakai kedelai gitu kan, atau jenis-jenis bahan lain. Nah tujuan utamanya adalah memperbanyak jumlah bakteri hingga ratusan atau ribuan kali lipat agar mendapatkan manfaat kesehatan lebih besar. Bahkan dalam bukunya disebutkan dia menggunakan kultur starter ya, dengan sekian puluh miliar bakteri yang dibiarkan dalam waktu 36 jam, maka diukur menggunakan alat canggih, jumlah bakteri dalam satu scoop yogurt yang sudah dibuat oleh Dr. William Davis ini meningkat hingga 300 miliar. Bayangkan, dalam waktu 36 jam meningkat 300 miliar. Dan itu yang sedang OMG bikin dan alhamdulillah sudah berhasil. Kita sudah eksperimen berbagai macam skenario. Alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Ya, seru kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita kehilangan bakteri baik? Di dalam buku Supergut, menurut Dr. William Davis, antibiotik, sudah saya jelaskan jelas depan, herbisida, termasuk juga pestisida, pengawet makanan, air berklorin, dan mikroplastik. Nah, jadi lebih banyak lagi nih dibandingkan yang tadi disebutkan sebelumnya gitu kan. Ya, jadi apa lagi? Tadi apa tadi? Antibiotik, herbisida, pestisida, pengawet makanan, air berklorin, dan mikroplastik. Ini akan membuat kita jadi kehilangan bakteri baik apabila paparannya berlebihan dan tubuh kita tidak mampu untuk membuangnya. Mikroplastik di mana-mana, nyaris di seluruh dunia, apalagi Indonesia. Apa-apa serba pakai plastik, nggak ada pilihan, ya kan? Dan menariknya, selain dari mikrobiom, salah satu untuk ngilangin mikroplastik itu dengan penyinaran red light. Iya. Jadi ada studi, ketika diteliti orang-orang yang sering berjemur, atau orang-orang yang sering di red light, itu memiliki kadar mikroplastik yang lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak berjemur atau tidak disinari dengan alat red light. Itulah kenapa saya selalu sarankan, jika Bapak Ibu ada rezeki, milikilah alat red light. Silakan dari sumber mana saja. Ya syukur-syukur belinya di OMG. Karena banyak keuntungannya kalau beli di OMG. Di antaranya dapat kelasnya gitu kan. Dapat instruktur untuk dilatih, bisa diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Kalau di tempat lain nggak bisa. Dan saya juga tidak mau meladeni pembelian dari tempat lain. Hanya dari OMG saja. Nah itu. Jelas ya?
Nah, kemudian yang ketiga, mengapa difermentasi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika tidak ingin diternakkan, bakteri tidak ingin dibiarkan, maka Anda harus konsumsi dari dalam bentuk suplemen aslinya atau dari makanan aslinya, fermented food ya. Kalau dari sisi suplemen, saya pernah bikin videonya memperbandingkan pembelian apa namanya probiotik dengan alat red light. Jauh lebih murah beli alat red light dibandingkan probiotik. Kalau probiotik itu merek dokter formulated harganya sekitar 600 sampai 750 ribu untuk pemakaian kurang lebih 1-2 bulanan untuk satu orang. Jadi kalau ada suami, istri, anaknya dua, masih punya orang tua satu, berarti ada 5 nih. Maka kalikan saja jumlahnya. Ya kalau duitnya cukup tidak ada masalah, ya kan? Tapi kalau pakai red light praktis disinarin jumlah bakteri naik pada saat itu, tapi tidak meningkatkan keragaman. Tapi itu sudah cukup untuk membantu, ya kan? Apalagi kalau yang naik bakteri-bakteri baik yang sifatnya ini apa namanya residen, nah sifatnya residen. Nah seru kan? Nah, atau alternatif lainnya, bakteri baik ini dikultur, dibikin yogurt, ya kan? Ketika dibikin yogurt bisa menjadi sedemikian besar sekali jumlahnya eksponensial luar biasa. Jadi misalnya contoh, seseorang memasukkan let's say 10 miliar ya, 10 miliar bakteri dalam satu kapsul katakanlah begitu ya. Difermentasi 36 jam itu terjadi kenaikan 12 kali lipat. Ya, 12 dikali 10 miliar. Itu banyak sekali kan? Iya. Nah, kalau dalam percontohan yang dibuat oleh Dr. Davis ini 30 miliar dalam beberapa kapsul, itu dalam waktu 36 jam pada suhu tertentu, suhu 37 sampai 39 derajat, itu bisa meningkat hingga 300 miliar. Luar biasa, ya kan? Dan ini sudah saya buktikan. Itu. Nah, pertanyaannya adalah mikroba apa ya yang digunakan oleh yang menurut Dr. Davis ini direkomendasikan yang berasal dari tubuh manusia. Yang pertama namanya Lactobacillus reuteri. Yang kedua Bifidobacterium infantis dan beberapa keluarga Bifidobacterium lainnya. Ada juga Lactobacillus crispatus, Lactobacillus coagulan yang oleh beliau diganti menjadi Bacillus subtilis. Kemudian yang terakhir adalah Lactobacillus gasseri. Ini. Dan ini yang OMG beli, OMG dapatkan dan OMG ternakkan. OMG kultur ya. Jadi saya mengkultur Lactobacillus reuteri. Saya mengkultur keluarga Bifidobacterium. Jadi ada 4 Bifidobacterium, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolensis, dan Bifidobacterium infantis. Kalau adolescent ya adolescent, adult itu untuk dewasa, infantis untuk anak-anak. Ini di kultur semua 4 jenis ini. Kemudian saya juga mengkultur Lactobacillus crispatus. Karena ini tidak hanya untuk wanita, juga ya, untuk laki-laki, untuk pria, agar prostatnya sehat. Nah, jadi ada studi di mana pria dengan prostat yang sehat cenderung memiliki Lactobacillus crispatus lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang mengalami penyakit prostat. Tuh. Nah, jadi nanti disarankan Bapak yang ada masalah prostat ikut kelas bulan Juli mendatang, kelas OMG antiinflamasi probiotik. Ikut. Kenapa? Karena nanti di situ ada starternya untuk Lactobacillus crispatus. Atau Bapak Ibu bisa cari sendiri lah di luar sana gitu kan, atau konsumsinya terserah Bapak Ibu sendiri. Kalau saya menyarankannya ya konsumsinya dari sisi yogurt ya. Ada juga Bacillus coagulan. Ya, ini probiotik yang bermanfaat saat olahraga atau aktivitas fisik, yakni mengurangi kerusakan otot, menurunkan kadar creatinin kinase, dan mempercepat pemulihan. Ada tuh yang bakteri begitu. Makanya kadang-kadang bagi ada sebagian orang yang kalau habis olahraga kemudian cepat pulihnya gitu kan, cepat segernya lagi. Ada orang yang lama sekali. Itu ada kemungkinan Bacillus coagulannya itu rendah. Iya, maka coba tambahkan asupannya, masukkan fermentasi Bacillus coagulan dalam bentuk yogurt atau Anda langsung konsumsi fermentasinya konsumsi kapsulnya gitu ya, suplemennya. Itu mesti pemulihan jadi cepat.
Ya, kemudian ada juga Lactobacillus gasseri. Ini fungsinya menghasilkan bakteriosin atau antibiotik alami melawan bakteri patogen usus. Luar biasa. Ini jenis bakteri yang dapat mengurangi lemak visceral dan lingkar pinggang, membantu gejala menopause, mengurangi intensitas nyeri haid dan perubahan emosi, dan menekan bakteri patogen usus seperti E. coli, Salmonella, dan lain-lain. Kan ada tuh perempuan yang ketika nyeri, waduh, sakitnya luar biasa. Terus terjadi perubahan emosinya luar biasa, ya kan? Ada kemungkinan jumlah Lactobacillus gasserinya itu rendah. Maka kalau dia konsumsi ini, membaik tuh. Karena saya sudah menyaksikan, iya, saya sudah menyaksikan ini membaik signifikan. Jadi OMG mengkultur 5 jenis bakteri ini, luar biasa kan? Iya. Nah, karena yang dikultur ini langsung ya, saya nggak pakai Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus, maka definisi yogurtnya tidak tercapai sih. Ya, ini karena kita sebut saja sebagai fermented dairy product, ya, atau fermented milk product. Milk itu bisa jadi dari sapi, bisa jadi dari santan ya, dari kelapa. Kenapa? Karena susunya dipakai sebagai media untuk memperbanyak bakteri bermanfaat. Dan ini memang ya dari pengalaman ya, ya harus teliti betul, harus teliti betul. Tuh. Ya kalau bikin yogurt biasa mah gampang lah, pakai yogurt maker yang murah aja, itu merek Kawai atau apa gitu tuh yang harganya cuma 100 ribuan gitu ya, atau ada di bawah 100 ribu, itu ya bisa. Tapi kalau pakai mikro sama manusia nggak bisa. Harus pakai alat yogurt maker yang ada ininya apa namanya, yang ada temperatur dan durasinya. Karena temperaturnya terkontrol ya, durasinya juga harus terkontrol. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya, nomor 7 ya. Mikrobiom modern mengalami kehilangan banyak bakteri akibat gaya hidup atau lingkungan yang dialami oleh orang itu. Ya kan? Tadi sering kena pestisida. Dari mana kena pestisida? Ya mungkin dari sayur-sayuran yang tinggi pestisida, dari buah-buahan yang tinggi pestisida, termasuk daun-daunan yang herbisida, ya kan? Termasuk kita banyak makanan konsumsi pengawet makanan, makanan-makanan ultra processing food, ya kan? Termasuk banyak konsumsi air berklorin atau kena air berklorin, mikroplastik, antibiotik, luar biasa. Ini belum termasuk yang penjelasan sebelumnya seperti stres tinggi, gitu kan? Kemudian apa namanya tidurnya tidak cukup dan sebagainya. Itu. Jadi ini jenis bakteri yang disarankan, direkomendasikan kita konsumsi. Dan ini nanti target yang menjadi kelas OMG di bulan Juli dan juga camp OMG di bulan Juli mendatang. Jadi kita ada camp yang nanti peserta dapat semua persyaratan ini. Jadi Anda disarankan kalau ingin memahami secara detail, nanti ada jam khusus karena nanti camp itu biasanya kita 3 hari, jadi langsung praktek, gagal nanti bagaimana dan cenderungnya akan jadi. Karena kita akan memberikan teknik yang insya Allah 90% jadi dan bisa duplikasi. Seperti itu. Seru ya. Nah ini saya waktu di kelas rebahan kalau nggak salah ya, memberitahu bagaimana bakteri-bakteri ini sudah kita beli ya, udah cukup lama sih. Ini waktu pas di kelasnya diperkenalkan, ada Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, reuteri, ada Akkermansia, Bifidobacterium diffidum, longum, Bacillus subtilis, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus silvaris dan sebagainya. Dan yang belum datang, yang sudah dalam perjalanan ya, itu yang crispatus. Ini versi yang ini, saya punya crispatus versi yang sebelumnya. Kemudian Bifidobacterium infantis sama Bifidobacterium adelonsis. Kemudian apa namanya Lactobacillus rhamnosus. Itu jadi ada kurang lebih sekitar 12 sampai 15 strain yang dibiarkan, yang kemudian dalam jurnalnya pun kita bisa menggabungkan masing-masing dari kultur ini menjadi sebuah makanan probiotik yogurt yang manfaatnya dahsyat. Bayangkan, biasanya kita scoop Biocool misalnya salah satu merek terkenal ya. Itu kan isinya cuma 2 bakteri aja, Lactobacillus bulgaricus ya, dan Streptococcus thermophilus. Dan itu pun tidak menetap, hanya transient saja.
dalam hitungan hari, paling lama seminggu. Kalau kita nggak konsumsi lagi ya hilang sudah manfaatnya, ya kan? Nah, bayangkan semua top bakteri berdasarkan bukti rujukan ilmiah terkuat. Top bakteri artinya saya ngambil 3 sampai 5 top bakteri. Artinya bakteri-bakteri ini nggak lantas lebih bagus dari yang lain, tetapi bakteri-bakteri ini memiliki bukti ilmiah rujukan yang paling kuat di antara semua bakteri yang ada pada pengaruhnya terhadap manusia. Itu. Bayangkan jika setiap pagi Anda sarapan, ambil satu scoop dari 3 jenis saja. Ya, skupnya nggak usah gede-gede, skupnya dikit-dikit aja, karena kita mulai dari kecil aja kan. Toh ketika dikulturkan itu, satu skupnya atau satu sendok makan ya, itu jumlahnya bisa sampai 300 miliar bakteri. Antara 100 sampai 300 miliar bakteri udah banyak banget. Jadi kalau kita ambil satu sendok makan Reuteri, satu sendok makan Bifidobacterium, satu sendok makan Lactobacillus crispatus, dan satu sendok makan misalnya Bacillus subtilis ditambah Akkermansia gitu ya. Itu kan jadinya satu porsi yogurt. Nah, satu porsi yogurt ya. Itu dikonsumsi setiap hari sekali. Bayangkan kayak apa. Dan ini sudah saya praktekkan. Sudah saya uji coba juga pada beberapa orang. Bahkan ini udah apa namanya? Udah open PO. Ya, tapi hanya untuk kalangan terbatas ya. Hanya kalangan terbatas yang saat ini masih di pasien-pasien privat ya. Karena memang per 500 mililiternya itu harganya 250.000 per 500 mililiter. Jadi kalau 1 liter harganya 500.000. 1 liter itu bisa untuk sebulan. Dan ini jauh lebih murah dibandingkan jika Anda harus membeli 3 sampai 5 jenis bakteri. Jauh lebih murah, ya kan? Nah, itu. Kalau misalnya males bikin ya Anda tinggal pesan aja ke OMG. Itu contoh ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini beberapa medan perang ya. Medan perang waktu perang dulu. Di sini saya pakai yang Dr. William Davis, Mayuruteri yang asli ya. Saya juga eksperimen pakai biogaya, baik biogaya yang Mayuruteri maupun yang Gessery. Saya pakai inulin merek No. Kemudian saya juga eksperimen pakai dari NatureWise Max Health ini 18 strain. Jadi yang tipe yang ini satu kapsulnya ada 18 strain. Tapi saya nggak pakai, walaupun saya eksperimen aja berhasil. 18 strainnya hidup, tapi ya saya nggak tahu dari 18 strain itu yang mana yang dominan. Kalau dari pemahaman saya terhadap analisa jurnal itu lebih baik masing-masing strain dikulturkan sendiri. Nanti ketika mau dikonsumsi baru dicampurkan. Gitu. Jadi misalnya contoh ya, saya tunjukkan sini. Nah ini contohnya. Jadi misalnya saya pengen eh, maksimal. Maka saya ambil satu scoop dari sini, saya ambil satu scoop dari sini, lalu saya ambil satu scoop dari sini, lalu campurkan di dalam satu mangkok kecil. Nah, lalu dikonsumsi. Besoknya, saya ambil satu scoop dari Reuteri, satu scoop dari Plantarum, satu scoop dari Longum, apa namanya, Kasei misalnya gitu. Ya udah. Nanti besoknya saya ambil lagi satu scoop dari Rotary, satu scoop dari Bifidum, satu scoop dari Gasseri misalnya. Ya udah terserah, karena kan udah punya sendiri kan. Nah untuk pengkulturan bakteri mikrobiom ini ya, bakteri mikrobiom ini, pH-nya harus selalu berada antara 4,5 sampai 5 maksimal. 4,5 sampai itu adalah yang ideal ya. Jadi yang ideal untuk melakukan kultur bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Itu. Jadi ketika sudah jadi, ya, ketika sudah jadi, ini diuji pH-nya di masing-masingnya harus berada di antara 4,3, 4,5, 4,6 hingga 5,0 maksimal. Itu akan bagus banget. Itu bakterinya secara optimal dan tidak ada whey di situ. Itu akan tercipta sempurna karena bakteri ini kan bukan kayak makhluk bergen ya apa bukan kayak laki perempuan gitu. Dia nggak ada jenis kelaminnya. Jadi selama dia berada dalam lingkungan 4,5, 4,3, 4,5, 4,6 sampai 5, maka dia akan tumbuh dengan subur, dengan baik, jadi lebih lama. Asal ditaruh di temperatur antara 2 sampai 8 derajat. Gitu. Jadi masing-masing dikultur,
Setelah itu kemudian ditambahkan satu persatu untuk dikonsumsi besoknya dan hasilnya akan dahsyat sekali, luar biasa dahsyat. Anda harus nyicipin, Anda harus merasakan. Kalau malas bikin sendiri, beli aja ke OMG. Kontak Intan. Tapi memang ya pengiriman untuk Jabotabek ini pakai Gosen. Kalau luar kota ya saya lagi pertimbangkan apakah pakai Paxel atau yang ada chillernya pendinginnya gitu ya. Karena dia harus 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 dingin ya, harus dalam temperatur 2 sampai 8 derajat supaya bakterinya bagus. Itu jelas ya. Ini luar biasa. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Oke, Ya, dari batch ini jadi nih batch 1 liter. Ini namanya Lactobacillus reuteri. Lihat, teksturnya bagus banget, ya kan? Nah, ini proses pemindahan ketika ada yang pesan ya. Jadi ada yang pesan, ada yang pesan 500 mili, ada yang pesan 1 liter. Tapi kalau pesan ini tidak bisa dadakan karena ini homemade. Jadi saya buat dulu. Prosesnya adalah 36 jam ditambah 12 jam pendinginan. Jadi prosesnya 48 jam atau 2 hari. Jadi baru dikirim di hari ketiga. Dan alatnya saya cuma punya 4 yogurt maker. Jadi mungkin sangat terbatas jumlahnya. Jadi kalaupun pengen beli untuk wilayah Jakarta, ya apa namanya lewat Gosen ya atau Paxel. Kalau luar kota untuk Paxel ya mudah-mudahan Paxelnya bisa tahan. Tapi saya nggak berani menjamin ya. Namanya Paxel ya mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan enggak. Lihat teksturnya bagus banget, ya kan? Teksturnya mantap sekali ya. Ya, itu. Ya memang gampang-gampang susah saat membuat kultur bakteri tertentu. Teksturnya harus bagus, aromanya, baunya, warnanya gitu kan. Kemudian pH-nya itu harus benar, nggak bisa mengada-ada. Itu, ya. Nah ini proses pesanan yang kedua ini. Ya, itu ya, mantap. Ya, ini rasanya ya enak banget. Anda pasti ketagihan. Ini saya eksperimennya itu banyak sekali. Memperbandingkan antara hanya susu saja, susu murni saja, yang mereknya A, B, C, D, E sampai 5 merek. Lalu kemudian menggunakan heavy milk, menggunakan yang di atas 35%, ada yang di atas 20%, ada yang 18%, 11%. Nah, itu eksperimen berbagai macam hingga ketemu yang bagus lah. Yang menurut saya secara tampilan ya bagus, pH-nya juga oke, yakni 4,5 sampai 5,0. Kemudian aromanya, teksturnya, daya tahannya, ini udah ketemu yang paling bagus. Itu. Nah, ini yang akan insya Allah dijelaskan nanti diberikan di kelas OMG antiinflamasi untuk probiotik ya, topik probiotik dan camp yang nanti akan dilaksanakan di bulan Juli mendatang. Itu. Ya, jadi ini udah pesanan semua nih. Jadi setiap hari saya bikin ya, ya bukan setiap hari, per 2 hari lah ya. Per 2 hari bikin 3 liter kapasitas produksinya. Karena memang masih terbatas ya. Sekarang ini udah ditingkatkan jadi 5. Jadi per 3 hari ini kapasitas produksinya hanya 5 liter saja. Ya banyak, jadi 5 liter itu kalau orang eh, 1 liter belinya, ya berarti hanya bisa 5 orang. Itu 5 orang tuh untuk 2 hari setengah lah ya, hari ketiga berarti karena 3 hari. Kalau misalnya satu orang belinya 500 mili, ya berarti hanya bisa 10 orang per 3 hari. Makanya biasanya saya pakai sistem PO. PO. Jadi yang tertarik ya bisa kontak Intan. Itu. Seru ya. Jadi ini probiotik nih gampang-gampang susah, tetapi luar biasa. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bakteri pada tubuh manusia? Dan strain-strain serta manfaatnya apa? Lalu apa yang paling dominan yang harus dikonsumsi berdasarkan data-data jurnal ilmiah terkuat saat ini? Kita nantikan di video yang akan datang. Nanti kepanjangan. Ya, jelas ya, seru ya. Oke, saya Mas Gunggung. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk Open PO bisa kontak Intan. Ingat ya, kalau pesan hari ini, maka jadinya 3 hari kemudian. Karena kulturnya harus 36 jam ditambah 12 jam pendinginan, jadi 48 jam.
Itu dan untuk wilayah Jakarta kita menggunakan GoSend ya. Tapi kalau luar kota mungkin saya akan pertimbangkan pakai Paxel. Tapi kalau pakai Paxel, iya harus gambling. Mudah-mudahan tidak terjadi kerusakan di jalan. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam pendingin ya di dalam Paxelnya. Biasanya sih kalau nggak salah sih bisa dia. Tapi nanti saya pastikan lagi. Untuk wilayah Jakarta kita cover 100%. Selama dia tercover di area GoSend. Bahkan kadang-kadang saya nganterin sendiri. Kalau kebetulan sejalan dari rumah ke kantor gitu ya. Ya, saya Mas Gunggung. Sampai ketemu di sesi kedua berikutnya mengenai probiotik OMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.